dia itu gerakin tangannya dulu, tuh tangan tuh, ya pas mabuk, iya, keren ya. Maksudnya bagi saya itu ilmu pengetahuan lah. Saya nggak ngelihatnya mesti cuma teknologi ya. Teknologi, prosesnya apa, pokoknya berarti ono. Gitu. Cuma arem bahas itu pengetahuan saya nggak nyampe tentang pengilmuan. Karena cuma 31 hari tadi ya. Ya, walaupun akhirnya diceritain, adalah diceritain ini prosesnya ini. Sebenarnya kalau kita bicara sih, dulu kita wong Jawa ya, kita orang Jawa mungkin ngomongnya kayak kita komunikasi sama Ratu Kidulnya lah. Oh, kayak danyangnya gitu ya. Gitulah, gitu kayak prosesnya kayak gitulah. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Mas Gaduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Gaduh? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Raka gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya datang ke Nganjuk ini. Kenapa kok ke Nganjuk Mas Gaduh? Jadi Nganjuk itu Pace ya, Pace Nganjuk itu sekarang itu tempat tinggalnya orang tua saya. Bapak Ibu berarti ada di Pace Nganjuk? Di Pace Nganjuk. Monggo yang mau pinara ada depot jamu. Cuma di Google Maps salah tadi ya, kesasar. Bener Mas, bener sebenarnya. Berarti tadi memang kuotanya si drivernya itu agak ngaco. Jadi di itu ada depot jamu sumber sehat, monggo pinara. Kalau yang doyan jamu, ramuan-ramuan herbal ya, ramuan-ramuan tradisional. Terus Mas Gaduh, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan netizen yang sudah saya saring Mas Gaduh, itu tadi kan ada yang tanya tentang biografinya Mas Gaduh sih sebenarnya. Mas Gaduh ini kelahiran mana, terus profesinya apa sebenarnya, kok bisa seperti ini gimana gitu Mas Gaduh? Jadi saya itu kelahiran di sebuah puncak gunung dan profesi dukun. Enggak Mas, enggak serius lah, serius banget lah. Ya, saya itu kelahirannya di Malang, di Kepanjen. Jadi Kepanjen itu lereng Gunung Kawi. Lereng Gunung Kawi. Saya lahir di sana. Kebetulan saya lahir sampai SMA itu memang di Malang. Kemudian hijrah di Bandung, kuliah di Bandung, terus kerja di Jakarta, terus sempat di Jogja yang rame rumah Eyang itu, terus ke Jakarta lagi sampai 2016 baru saya hijrah ke Jawa Timur lagi di Sidoarjo sekarang. Profesinya apa? Karena kalau merunut dari zaman saya kuliah, dari sejak tahun 2000 tuh saya memang di bidang apa ya, pendingin dan tata udara. Kasarannya itu kayak kulkas sama AC tapi yang besar-besar, yang serumah lah, custom lah. Pengendali udara gitu ya? Pengendali, betul. Jadi kayak pengendalian. Kok ngurusin temperatur lah, temperatur buat manusia, buat beku, buat chiller atau apapun, sama kelembapan, misalnya itu. Berarti apa Mas? Teknisi ya, bukan? Kontraktor saya. Kontraktor. Dulu di prinsipal lama, tapi semenjak 2018 saya nyoba usaha sendiri di konsultan sama kontraktor di bidang pendingin dan tata udara. Jadi kalau kemarin yang lagi rame itu kita kena musibah COVID, kan lagi banyak itu masalah ruang isolasi, itu saya kerjakan ruang isolasi, ruang operasi OK, terus buat saringan filter udara buat COVID, itu segala macam, buat penyimpanan vaksin, itu kerjaan saya. Mantap. Oh, berbau pendingin sama tata udara. Berarti bisa bekerja sama Mas Gaduh ya, mungkin untuk teman-teman yang boleh membutuhkan, termasuk pendingin kamar mayat. Pendingin kamar mayat juga? Wah itu luar biasa teman-teman, kapan-kapan lah cerita kalau itu. Kalau pendingin kamar mayat itu enaknya pengadaan baru, kalau maintenance ya tahu sendirilah. Masih ada mayatnya? Masih ada mayatnya, jadi ya kalau mayatnya masuk, kita tarik, kita harus masuk ke lorongnya, menurin koilnya, ya aromanya, dan namanya rumah sakit, itu dikerjakannya harus, kalau maintenance itu banyaknya di tengah malam, karena biar suaranya pekerjaan itu tidak mengganggu pasien. Jadi tengah malam, walaupun rumah sakitnya kamar mayatnya agak jauh, bukan masalah suara sih, biasanya karena itu bawa-bawa peralatan, bawa-bawa material itu biar nggak keganggu kan. Kalau melihat rumah sakit pas musim siang kan ganggu. Rame. Ini ngerjain malam, bayangin kalau sendirian.
Sendirian Mas Gaduh ngerjain? Terkadang kan dibatasin Mas. Ya kita saving cost juga. Misal nih ada problem apa di mana di kota mana, masa kita berangkatin orang banyak-banyak kan? Ternyata kerjanya cuma sepele, ya sepele sih sebetulnya, cuma tapi ya memang harus ngeluarin mayat ini segala macam. Nah, ya itu wes mulai kepancing untuk bertanya-tanya tentang mayat. Tapi saya penakut kok asli. Penakut ya? Berarti juga takut sama mayat Mas Gaduh ya? Iya, wedi mati maksudnya. Oh. Soalnya sih oke lah. Terus Mas Gaduh, Pripun? berarti itu tadi kalau teman-teman ingin bekerja sama dengan Mas Gaduh seputar pengendalian udara atau apa jenenge Mas? Pendingin. Pendingin udara. Dan tata udara. Jadi kayak refri dan AC lah. Nah, refrigerator. Berarti AC. Bisa menghubungi Mas Gaduh lewat bisa. Instagramnya ya. Instagramnya apa Mas Gaduh? Gaduh pribadi. Gaduh pribadi. Untuk lapor delok ya. Janganlah. Kan beda. Lapor delok ini profesi saya sejatinya inilah. Oh, di Gaduh pribadi teman-teman. Followernya berapa Mas Gaduh? Sedikit, masih di bawah 100, sedikit lah. Dikit pokoknya, nanti join aja sedikit. Siap. Terus Mas Gaduh, nah terkait dengan profesi jenengan yang katanya tadi menata ruangan udara. Termasuk ruangan mayat juga ditata sama jenengan, itu pernah nggak terjadi hal mistis ketika di ruang mayat Mas Gaduh? Lah kalau hal mistis sih banyak, cuma yang paling berkesan wes. Yang paling berkesan itu sebetulnya adalah ya tempat mayat di kota A lah, jangan nggak usah disebutin. Nggak usah disebutkan. Itu sebetulnya yang berkesan itu rata-rata yang kita bukan pengadaan baru, yang maintenance gitu. Maintenance-nya juga maintenance yang kalau maintenance rutin itu enak Mas. Kalau maintenance rutin itu kan unitnya nggak masalah, kita bisa ngatur lah, bisa ngatur kontak-kontakan dulu. Pas lagi kosong kapan, maksudnya mayatnya lagi sedikit atau apa. Tapi kalau namanya breakdown maintenance itu kan posisi kalau tiba-tiba problem isinya banyak. Nah, itu salah satu aja ya. Saya ngalaminnya itu posisi yang kayak itu loh, korban-korban kecelakaan, pembunuhan, tapi yang Mr. X yang nggak dapat. Yang nggak ada identitasnya. Yang sudah agak lama kan otomatis dan disensor mulai pembusukan ya. Bukan pembusukan, ada yang ini agak nanti silakan kalau mau disensor. Ada beberapa memang kalau Master X yang lama itu saya nggak tahu ya, mungkin itu kebijakan apa, silakan. Itu ada yang kayak warganya itu juga buat penelitian kedokteran toh. Oh iya. Buat anak-anak kedokteran itu kadang-kadang dibalikin itu yang kalau pas lagi benerin di dalam, pas posisi ngeliat itu kan kadang-kadang ya wis itu. Kalau masalah mistisnya sih ya otomatis ya apa ya? Ya suara itu umum lah, itu hal sing ya seorang teknisi yang harus kerja malam, saya yakin sih teknisi dimanapun itu ya wis mentalnya harus siap. Kayak harus siap. Cuma suara terus kayak tempat lokernya itu terus gerak sendiri itu udah umum. Tiba-tiba kita lagi ngerjain di sebelah ada orang nangis apa, tapi masih dalam ruangan, kayak kan modelnya kayak kabin-kabin gitu ya. Kayak lorongnya chamber itu ada suara nangis itu wis umum. Terus yang sering itu garu itu kerasa kan kalau kita di chamber yang satu terus sebelahnya kayak garuin, sebelahnya yang mayat ya Mas. Terus krok ya takut lah ya, pasti takut, kaget sih. Kaget menangkut, coba karena mungkin wis kita sering ya mau nggak mau ya wis dianggapnya wis umum lah. Karena bagi orang engineer, orang yang biasa logik, kita sih mikirnya sih lebih takut nggak makan daripada takut itu, karena mikirnya kita nggak mungkin lah sampai bunuh kita atau apa itu ya. Karena dimensinya sudah beda ya mungkin. Satu lagi, gimana? Yang paling parah itu saya pernah ngerjain itu sama lagi problem itu, ini mohon maaf, orang mengira memang meninggal wajar, ternyata meninggal korban itulah, korban pembunuhan. Teluh. Oh teluh, itu gimana Mas Gaduh? Jadi saya waktu itu berdua sih, untungnya berdua waktu itu. Jadi kita ngerjain di situ, terus dia itu nangis, kayak orang nangis. Saya cek dong sama temen, lu nggak denger, wis santai lah kita ngerjain. Temen saya tuh masuk, aku tetap di ruangan, tapi nggak ikut masuk lorongnya. Dia itu ya mungkin saya halu sih, cuma saya tuh dengernya bukan nangis kayak orang cerita. Dia cerita gini,
Saya cerita bahwa aku diginiin, intinya diteluh lah, cerita gini-gini sama si A. Daripada waktu itu saya tampung aja, saya mikirnya daripada nanti jatuhnya jadi fitnah atau apa, saya tampung. Kita kerjain sampai besok paginya, terus kebetulan besok paginya itu kayak mau diambil itu loh Mas, mau diambil keluarga atau apa gitu loh, ngambil keluarga. Saya ceritain karena nyebutin nama. Saya cuma cerita, saya cuma ngomong saya nggak ngomong kalau ini benar-benar dari ini, saya cuma ngomong siapa tahu saya halu lah gitu. Saya sampaikan. Terus, akhirnya ya pihak keluarganya cerita, oh iya memang benar ada masalah gini, masalah harta. Wis saya nggak mau ikut campur di situ. Cuma saya mikirnya waktu itu, apa iya yo? Maksudnya saya mikirnya, wih kok serem dong gitu aja. Jadi, sih. Curhat sama jenengan gitu. Iya, cerita. Itu berarti satu lorong berapa mayat Mas Gado? Tergantung. Jadi sebetulnya itu satu mesin, kita bikin satu mesin itu untuk 2 tempat, atas bawah. Tapi mesin itu bisa kayak kulkas ditempel-tempel gitu loh. Kayak freezer ya gitu. Tergantung ruangan. Satu ruangan ini bisa jadi berapa banyak nih? 2 kali berapa panjangnya. Terus sampean saat membenerin berarti harus melewati mayat-mayat ini? Iya, kalau problemnya di dalam kan kayak coil dalamnya itu ya otomatis mayat kita tarik dulu, kita benerin dalamnya. Tapi tetap tetap berdampingan dengan mayat saat membenerin coil itu? Mau nggak mau. Wih, keren. Wedi gak makan. Wedi gak makan ya. Daripada itu dulu lah zaman tukang servis, karena saya basicnya engineering. Saya basicnya sebelum di akhir-akhir aja, saya di 2012 itu di business development, di sales lah. Karena sebelumnya saya itu teknisi, benar teknisi. Masuk ke lapangan teknisi. Jadi kalau teknisi. Tapi untuk akhir-akhir ini berarti nggak masuk ke lapangan Mas Gado? Tapi enak, masuk ke lapangannya itu yang mulai mau pembangunan, bukan ya problem pun, tapi yang kan sudah ada teman-teman lah. Kalau zaman dulu kan, pokoknya sebelum 2012 itu saya itu benar-benar teknisi, dibuang kemana-mana lah. Nggak di Indonesia aja kan, kalau teknisi kan dibuang ke luar negeri pun segala macam harus siap kan, harus kemana aja harus siap. Jadi kalau konflik yang orang bilang metafisika, yang mistis apa ya, hubungannya nggak hantu lokal jadinya. Ya semula orang bilangnya hantu. Tapi pernah berarti dibuang ke luar negeri? Kemana Mas Gado? Saya itu Asia habis lah ya. Asia habis, insya Allah Asia habis. Terus Mas Gado, ketika sampean dibuang paling jauh itu saya di kemarin sempat ada teman suruh bahas dimutasi gitu aja. Dimutilasi. Bukan dimutasi Mas, kayak hari ini ditempatkan gitu. Kan kalau yang teknisi problem itu kayak hari ini ada komplain, dapat 3-2 hari. Kalau nggak butuh visa langsung berangkat. Kalau Asia Tenggara kan langsung nggak butuh visa. Tapi kalau yang butuh visa paling seminggu baru berangkat. Jadi ya nggak iso milih. Berangkat di sana kayak diantah, namanya orang servis itu diantah berantah. Namanya pabrik itu kan nggak pernah dalam kota. Kalau nggak di pinggiran, di hutan. Kalau power plant itu di hutan. Saya itu paling jauh itu kalau teman-teman bisa buka, silakan googling, itu namanya di Antigua. Antigua itu kalau sisi kanannya dari pulau-pulaunya kecil banget. Satu negara itu cuma 60.000 penduduknya. Negara mana itu Mas? Antigua itu sebelah kanannya itu masuk laut Atlantik Selatan. Selatan. Yang orang bahas Bermuda itu. Tapi kalau kirinya dia masuknya, kalau di peta yang lihat kirinya itu dia masuknya Caribbean, Laut Caribbean. Wih, Pirates of Caribbean ya. Jadi kalau orang mau membahas kayak Bermuda apa ya, sama harus tahu ngliwati gitu. Saya nggak mau bahas, kenapa? Semakin kita tahu itu kita semakin bodoh. Izin mau bahas. Karena saya tinggal di sana, saya tahu penduduk lokal itu seperti apa. Kalau kayak di desa Harlem namanya kecil itu, saya harus jalan kaki kan ke project, memang kotanya kecil. Itu mereka ritual kayak voodoo-nya apa saya tahu. Cuma mau cerita lo ini nggak tegel loh Mas. Kalau teman-teman yang lain kan bahas segitiga Bermuda lah. Aku terus tahu nekono butuh fotonya aku ada ini fotonya. Cuma karena saya ngetinggal di sana cuma 31 hari, nggak lama sih. Itu aja ngerasa yang ilmu pengetahuannya tipis banget ya, gak berani lah bahas itu. Terus yang cuma kalau yang paling ekstrim tetap Asia. Sebentar, karena Desi tadi kan dekat sama segitiga Bermuda yang katanya ekstrim untuk mistisnya Mas Gado ya. Malesin. Gorono. Ora tak gorono. Pas ndek kono ketemu opo ae? Kalau saya sana, maksudnya kono enek pocong pura? Oh enggak ada. Apa Mas Gado? Enggak ada. Kalau sana memang
Ya aku ngomongnya kalau kita ngomongnya ya konok gorong lah, jin umum lah. Konok gorong. Konok gorong saya ngomongnya kan kalau jin, wewe, pocong itu kan konok gorong. Bentuk manifestasi penampakannya kan sesuai apa yang kita pikirkan. Akhirnya kan karena kita kebiasaan pocong, kalau kita nggak ada dasar ilmunya kita kan tetap pocong. Sebenarnya tapi kalau dasar ilmunya kita ngelihatnya ya wis, ya cuma blegere. Goib kayak gitulah. Jadi ada yang wujudnya misal nyun sewu, ada yang modelnya binatang setengah-setengah wong. Ya segitu aja. Wong terus karena saya jadi menjelang maghrib, saya tuh ngeri. Paling ngeri kalau ngeri saya di sana. Paling ngeri saya di sana bukan apa-apa. Karena di sana saya nggak dengar suara adzan. Maksudnya nggak dengar suara adzan, nggak nemu masjid satupun. Selama saya di Asia atau apa, event saya ke UK, itu saya masih nemu masjid lah. Di Inggris saya masih nemu masjid. Kalau ada apa-apa itu ya karena saya muslim, harap dungoi tenangi rumah. Tenangnya di masjid. Pas di sana itu kayak, wah iya nang orang yang backup. Gitu. Jadi mereka itu ada memang kalau tiap waktu maghrib ya, mereka itu selalu nyetel musik reggae, terus minum bir lokal. Mereka itu kayak ada ritual. Ritualnya berarti malah minum-minum aja. Minum bir lokal. Saya itu kan orang nggak percaya. Saya sama ya adalah pemuka ketua adat apa yang orang tuanya sana ditunjukin lo boneka ya, ini orang mabuk ya, kena negara ini melok gerak tenanan berarti aku di situ langsung lihat berarti voodoo tenanan ya maksudnya gini. Boneka voodoo Mas ya? Sebenarnya cuma boneka apa aja sih dia ngambil, tapi itu dia punya lah, dia udah punya, ada macam-macam. Dia cuma nunjukin, tapi nunjukinnya bukan nyakitin yang kayak Sunda, cuma buat iseng gitu ya. Dan kan ada dialog lah, karena di sana pakai Inggrisnya kan bagus, orang Antigua. Dia itu gerakin tangannya dulu, tuh tangan tuh, dia pas mabuk, iya. Keren dia, maksudnya bagi saya itu ilmu pengetahuan lah. Saya nggak ngelihatnya mesti cuma teknologi ya. Teknologi, prosesnya apa, pokoknya berarti ono. Gitu. Cuma arem bahas itu pengetahuan saya nggak nyampe tentang pengilmuan. Karena cuma 31 hari tadi ya. Ya. Walaupun akhirnya diceritain, diceritain ini prosesnya ini. Sebenarnya kalau kita bicara sih, kita wong Jawa ya, kita orang Jawa mungkin ngomongnya kayak kita komunikasi sama Ratu Kidulnya lah. Kayak ganyangnya gitu. Ya, gitulah, gitu kayak prosesnya kayak gitulah. Gampang aja seperti itu. Aku cuma mikirnya, podo ya ternyata sama. Cuma ya ndak ada pocong, ndak ada yang baju kayak Jawa ya ndak ada. Biasa. Pakai bir lokal gitu. Gitu biasa. Itu sih, tapi kalau yang singgungan metafisika orang to orang tetap paling serem Asia. Ya? Paling serem itu pengalaman saya itu di Songkhla Hatie. Songkhla Hatie itu Thailand Selatan, perbatasan sama Malaysia yang mayoritas muslimnya kenceng, tapi budanya gede juga. Jadi memang sana itu Islamnya banyak lah. Itu ada ceritanya unlogik juga, maksudnya saya ada kerjaan problem, cuma pipa bocor stainless isinya amonia. Secara logik saya itu cuma mikir ini kerjaan harusnya 2 hari maksimum selesai, walaupun saya berangkat sana berdua sama teknisi, masih ada anaknya sekarang. Ternyata pengerjaannya itu sampai 3 minggu. Jadi datang pertama, nyuruh orang pertama naik, jeblok. Untung wong lokal. Meninggal? Gak, patah tulang kan cuma piro ya? Itu 9 meter apa, ya? Mas? 8 meter pabrik gede, pabrik pendingin besar itu, amonia itu gedenya lapangan futsal kurang gede lah. Itu pendingin pakai amonia, dia jatuh blek. Sopo, pokoknya musibah terus saya kok aneh apa? Ya, saya itu kalau ada apa-apa kan selalu mesti biasalah pamitan SIM. Andalan Gavi Pharma. Telepon, walaupun internasional roaming telepon. Mbok, aku ngene-ngene. Wis. Bengi begadang li gini, wis kene belakang wis. Seru tirakatan lah. Akhirnya nemuin jawaban bahwa ternyata ya ini bebas ya karena orang negara lain, ternyata mereka itu pakai tumbal memang. Pakai tumbal. Saya awalnya nggak ditunjukin ini tumbalnya apa, cuma tunjukin tempatnya. Cuma saya bilang setelah ke orang ownernya, bukan ownernya waktu itu, perwakilan owner pabrik, ada sesuatu di ujung sana, silakan gali, itu nggak benar. Pas digali itu kerangka bayi, Mas.
Jadi nggak tahu itu yang dimasukin bayi hidup atau aku nggak ngerti ya. Yang Pokoknya bentuknya wis kerangka tapi wis rongkot, tapi ya asli ini rongkot ini gak yang karek rongkot enggak, berarti kan belum lama. Mesti rongkotnya jangan sisa-sisanya. Pembusukan gitu pembusukan gitu. Singkat cerita, pendeknya aja ya. Singkat cerita ternyata itu perintah dari kayak saya anggap aja owner itu punya ahli spiritual apa gitu. Pas itu dibongkar nggak terima, rame. Nah ini buat teman-teman. Ahli spiritualnya yang nggak terima. Nah ini konflik antar. Ini pelajaran buat teman-teman. Kita nggak perlu sok jago, nggak perlu sok apa. Jadi karena itu tempatnya orang. Di situ saya cuma mikir, oke, kebetulan karena kita sering jalan-jalan, kita kan banyak saudara. Saya kenal sama biksu muda di sana. Kalau teman-teman lihat di Instagram saya ada biksu muda waktu di Songkla, itu spesialis. Itulah spiritual gitu ya. Ya sudahlah, bro. Podo daerahmu, sak daerahmu bawa aja. Mereka akhirnya beres. Akhirnya beres. Beres itu selesai. Sehari, setengah hari selesai kerjaan. Padahal sebelumnya membutuhkan bulan Desember, saya masih ingat bulan Desember 2010 itu pas ulang tahunnya Raja Thailand yang barusan mangkat, yang barusan kemarin meninggal tahun kemarin itu saya masih ingat bulan Desember itu ya. Jadi pesan moralnya apa ya, walaupun mungkin ada teman-teman yang ngerasa bisa, kalau di daerah orang nggak usah, jangan, mending nabok nyilih tangan. Keren daripada Pak di loro kabeh. Iya loh, ngapain toh resiko? Ya kita nggak tahu lah, wallahu alam, siapa tahu di sana terus ada ini anak gurune timbang resiko, ya sudahlah. Terus Mas Gado, ketika itu tadi si apa ya? Kalau dibilang jinnya si bayi itu tadi keluar nggak? Saya ngelihatnya bukan masalah jin bayinya itu. Jadi pas itu dibongkar, itu ada sesuatu yang memang ibaratnya di sini itu ada oknum ya. Saya nggak ngomong dukun jelek ya, dukun bayi soalnya juga baik. Ada oknum dukun itu yang ya itu kan kayak dipakai buat nyarati dia, kayak radarnya dia lah. Ya konfliknya itu bukan sama urusan metafisik itu nggak sama jenazahnya bayi, bukan. Jenazah bayi sudah selesai. Tapi dimasukin sesuatu dari beratnya jin kiriman dari sana, itu yang akhirnya konflik ya. Saya kan memang ya itu entah gimana, sengaja memang dipasang situ, memang usut karena sudah selesai. Akhirnya saya dapat kabar aja dari selesai yang di Thailand, ternyata itu memang intinya si oknum dukunnya itu mau morotin pelan-pelan ownernya terus. Gitu loh, ada permainan gitulah, biasa uang itulah. Di prosesnya nanti kalau ini problem dia kan diundang lagi, disarati gini. Jadi justru tumbal itu bukan membuat aman damai, enggak, tapi malah pancingan untuk bikin masalah terus. Kan diundang nanti didamaikan. Misalnya ada masalah nih pabriknya, datang nih oknumnya datang, wah beres kan, tapi nanti 3 bulan lagi harus saya datang lagi lo ya. Kalau enggak tuh kan buktinya enggak, bakal dikerjain sendiri. Sulapan saya bilang. Sulapan. Jadi ya yang ngeri ya bagi saya ya ternyata sama orang. Dia tuh bukan sama bangsa gitu, yang ngeri orangnya ya, manusianya. Oknum manusia berarti. Oknum manusia itu jahat ternyata. Terus rokokan saya boleh Mas? Nggak apa-apa Mas Gado. Terus jenengan kan sering ya jalan-jalan ke luar negeri, ke Asia, muter-muter gitu. Terus saya tuh pernah dengar gini Mas Gado, katanya orang yang bekas jajahan Majapahit, mohon maaf, itu katanya danyang-danyangnya di sana itu malah Jawa Mas Gado ya? Jadi kalau bicara itu ya tergantung culture sih Mas. Maksudnya ya danyangnya itu karena bicaranya gini, kalau masalah invasi suatu kerajaan, kalau kita ngomongnya kan, kalau saya ngeliatnya bukan Majapahit itu justru. Bukan Majapahit ya? Justru yang membekas itu kan, kalau ada yang teman-teman yang ke Kamboja, itu kan di Angkor Wat. Angkor Wat itu dulu kan sebelum memerdekakan dari Jawa, kalau saya nggak salah, karena saya bukan ahli sejarah, itu kan justru kerajaan Mataram Hindunya yang kuat sampai sana. Mataram Hindu ya? Sanjaya, tapi sudah Wangsa Sailendra itu sampai sana. Itu memang waktu prosesi sana itu ada guru spiritualnya juga ditarik ke sana. Biasalah suatu invasi, termasuk untuk itu juga ada guru pemuka agama lah, guru negara Koksu. Kalau orang China kan Koksu itu ditaruh sana, otomatis kayak sisi spiritual, metafisika itu mirip-mirip, tapi ya nggak semua. Kalau kita ngomong China ya beda Mas. China gitu ya.
China dia ada keilmuan sendiri lah, ilmu hitam atau apapun itu ya ada sendiri lah, beda. Tapi kalau di seputaran Thailand masih ada hubungannya dengan Jawa, Mas? Mirip ya? Mirip. Thailand masih mirip. Thailand dan Kamboja, Myanmar mirip. Ini kan satu rumpun tuh, masih mirip. Jadi memang itu Wangsa Salendra kita tuh sampai sana. Mataram Hindu, tapi Sanjayanya tapi sudah yang Wangsa Salendranya itu loh, sampai sana. Angkor Wat itu, saya pernah ke Angkor Wat itu, keren loh itu tempatnya, gede sebenarnya. Kalau gedenya kalah Borobudur sebenarnya. Kalau gede secara areal ya, tapi kalau secara utuh bangunan yang ini ya memang bagus Borobudur. Siap Mas Gado. Terus Mas Gado, jenengan kan berarti apa? Termasuk itu tadi bisa dikatakan bolang Mas Gado ya, dari negara sini ke sini, dari sini ke sini. Terus seperti itu berarti sampean juga mendapatkan sesuatu Mas Gado dari apa ya? Makhluk spiritual itu. Kalau saya sih gini Mas, saya bukan apa ya, bukan makhluk spiritualnya yang saya dapat di situ. Saya itu kayak gini loh, kenal sama dari dianya saya itu banyak ilmu kan kita jadi diskusi banyak ilmu. Kearifan lokal di sini itu seperti ini loh. Jadi ibaratnya gini lah, sebetulnya logiknya gini lah segampangnya, kita segoblok-gobloknya kita mau coba untuk menyembuhkan orang kena santet, kita harus tahu cara kerja orang santet. Gitu benar. Jadi ibaratnya waktu di sana saya ketemu misal nih di Kamboja gini segala macam. Oh, mereka itu sering pakai ritual kayak gini loh, Mas Gado ngomong gitu misalnya. Jadi caranya nalangin minimalnya kalau sampai lagi lemah iman segala macam, lagi blank, nalanginnya pakai ini loh. Kan sana sing tahu. Oh, dapat ilmu. Oke. Tetap segala urusan sama yang kuasa, cuma kan nama ikhtiar kan terserah toh. Mas Gado, kok bisa intens ya? Kan bab spiritual itu sangat sensitif banget kalau diomongkan secara umum gitu. Nah itu aku sampai sekarang bingung. Sampai sekarang itu saya tuh ya sampai sekarang kayak kemarin waktu yang ke Bali, teman-teman nganggap saya tuh nggak tahu, gampang banget deket sama orang-orang kayak gitu, kayak nyambung. Saya itu malah saya cerita aja. Padahal kan sebenarnya kayak hal rahasia ya yang ditutup. Saya punya pengalaman justru malah dulu waktu saya di tahun 2000 saya kerja di Jakarta itu zamannya teman-teman yang mungkin seumuran saya ngerasain KRL ekonomi yang masih belum AC, yang sampai naik-naik di atap. Saya itu tinggal waktu itu di Kalibata. Saya itu pernah punya, saya anggap guru beliau ini. Saya punya guru, dia itu tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu di daerah kota. Dia tinggalnya di Cilebut. Cilebut itu stasiun terakhir sebelum Bogor. Saya ngeliat orang itu aneh, akhirnya saya ngobrol tiap di kereta bareng. Akhirnya saya itu selalu nggak turun di stasiun Kalibata tempat saya, tapi sampai bablas sampai Cilebut ke rumahnya. Akhirnya setelah saya kenal, wih, ini Mas sakti, ini ilmu agamanya, dia orang dari Ternate tidur di sana. Tapi Muslim, alhamdulillah Muslim. Ternyata ibaratnya kalau saya boleh bicara mungkin orang yang kalau boleh mengatakan kayak orang sekarang kayak waliullah tapi nyamar gitu. Itu kalau soal ilmu yang kita anggap bahwa itu akhirnya saya buktiin, maksudnya ini orang tapi masih mau jalanin pekerjaan tukang sol sepatu. Tapi kalau lagi ngajarin akhirnya, tapi setelah 6 bulan ya, setelah saya intern dia 6 bulan itu baru mau ngomongnya. Wah itu yang kita umum sulapan itu saya pernah buktiin, kayak saya kepepet mau pulang naik kereta terakhir dari Cilebut ke Kalibata. Pak, ini kereta terakhir nih. Dia cuma tanya, di sini ke stasiun butuh berapa? Ya kalau lari naik ojek butuh 15 menit. Cuma ngambil garam sebat, biar mandek udah. Belum. Saya cuma, tenanan yo kayak gini ya. Tak pikir itu di film-film tenanan. Kayak narik rokok dari warung gitu. Kan saya kesana selalu bawa rokok, terus lupa. Cuma suruh ngambil taplak kayak gini, ayo masukin taplak itu, tutupin, pukul taplaknya, buka Samsu luru Mas. Tapi dia pesan pulang bayar ya di warung depan. Itu kan kiwong sakti gitu. Tapi tukang sol sepatu, gila nggak? Keren. Itu saya anggap guru saya. Kalau casingnya itu gimana Mas Gado? Wis gak ketok Mas, gak kelihatan. Wis kita nggak kayak itu kan saya cuma gerdek hati ya. Orang kan nggak mikir, ngapain ngobrol kan. Saya senang basa-basi. Saya orangnya cerewet soalnya. Saya senang basa-basi ngobrol. Orangnya kok asik ya ngomong. Orangnya masih tertutup. Main ke rumahnya biasa. Suatu saat lama-lama dia cerita. Oh soal kayak
ya kalau di Islam harus kayak gini, apa masalah spiritualnya apa. Bagi saya yang masih kotor sekali itu kan, ya sebenarnya ajaran tasawuf lah ya. Saya masih lari-larinya ke situ. Cuma, wah ini orang ini terus namanya saya itu orangnya nakal. Dari dulu saya nakal. Saya kayak tanya kayak tanya berhenti. Pak, awal nih kayak awal bulan pertama, Pak kuntilanak itu ada nggak sih? Dia selalu bilang, oh, nggak ada Mas Kado. Jadi setelah 2 bulan, 3 bulan, saya tanya terus, akhirnya lama, mau tahu kuntilanak? Duduk dulu, tepuk, dengerin suara apa ini? Wah, suara burung Pak, dengerin lagi. Ih, suara cewek Pak, itu lihat di pohon dulu. Ih, ongkang, sakti, gila.